Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua dimanapun berada, sahabat Deddy Tisna. Jujur dalam video kali ini saya merasa senang. Kenapa? Karena saya bisa kembali menghadirkan latihan soal untuk teman-teman para pejuang ASN dimanapun berada yang akan mengikuti seleksi pengadaan P3K di tahun ini, khususnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan terima kasih teman-teman di luar sana yang masih mempelajari latihan soal kami di tahun lalu, dan di kesempatan video kali ini dan mungkin nanti session berikutnya akan kami hadirkan kembali untuk teman-teman para pejuang ASN dimanapun berada. Semoga bisa menjadi referensi belajar dan bisa mencapai tujuan akhir teman-teman sahabat semua bisa lulus hingga tahap pemberkasan. Dalam video pertama kali ini saya akan sedikit memberikan sebuah latihan soal tentang selain pandang secara singkat tentang apa itu penyuluhan perikanan. Langsung saja kita ke latihan soal. Mari kita sama-sama belajar, kita ikuti, siapkan wedang kopinya, siapkan tehnya atau Milo Ovaltine-nya agar lebih enjoy, agar lebih rileks. Salam sehat untuk semua, dan ini adalah soalnya. Oke sahabat, di layar kaca sahabat sudah terlihat soal nomor 1. Langsung saja kita hajar, no basa-basi, no pakai lama, langsung saja kita ke TKP. 1. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses titik-titik bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi di soal nomor 1 ini kita diminta melengkapi kira-kira kata yang tepat itu untuk setelah proses itu apa. Nah, jadi ini adalah pengertian dari penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K, Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Oke, A-nya pendampingan, B-nya penyuluhan, C-nya pemberdayaan, D-nya pembelajaran, E-nya kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha. Oke, langsung saja sahabat. Oke, jadi sahabat jawabannya adalah D, pembelajaran. Option A, B, pendampingan dan penyuluhan adalah strategi dari pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam ya. Jadi pendampingan penyuluhan itulah strategi pemberdayaan. Berarti bukan ya. Jadi ABC itu bukan jawaban yang diharapkan. E, kemandirian pelaku utama atau pelaku usaha. Jadi dari semua ini ya kita harapkan adanya kelompok atau masyarakat yang kita bina, kita suluh, kita dampingi, kita memberikan penyuluhan. Itu yang suatu harapan itu mereka bisa mandiri kelaknya gitu loh. Bisa berdikari sendiri. Jadi yang tepat jawabannya sahabat adalah ya, jawaban yang tepat adalah D, pembelajaran. Jadi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha untuk mau dan mampu serta menolong atau mengorganisasikan dirinya. Jadi ketika teman-teman sudah paham pengertian, sudah mengerti dengan soal seperti ini apa itu penyuluhan menurut SP3K, maka sahabat minimal sudah bisa menjawab 2 soal. Ketika sahabat dihadapkan soal seperti ini, maka sahabat bisa jawab soal ini. Yang kedua, ketika ada pertanyaan penyuluhan perikanan menurut SP3K adalah ya ini adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, permodalan, teknologi, dan sebagainya. Itu sahabat ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau tipe penyusun soal biasanya ya lebih piawai, sudah mumpuni. Tentunya biasanya kita dihadapkan dengan soal-soal yang kita di luar prediksi seperti itu. Jadi kita perlu juga tidak hanya sekedar memahami soal, tapi kita berpikir bagaimana ketika soal ini akan mungkin dibulak-balik, ataupun meskipun tujuannya itu jawaban itu sama gitu. Biasa soal itu yang akan mungkin diperkaya dengan bumbu-bumbu pertanyaan lainnya. Itu saja sahabat nomor 1. Jawabannya adalah pembelajaran gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang sahabat dapat dari sini. Pertama, pengertian penyuluhan.
sesuai dengan Undang-Undang SP3K. Kemudian kira-kira kalau dihadapkan seperti ini, karena penyuluhan itu adalah proses pembelajaran buat masyarakat gitu. Strateginya tadi disampaikan oleh di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Kita next ke nomor 2. Mudah-mudahan sahabat bisa ini ya, agak rileks saja kita. Silakan, kebetulan saya lagi tidak bikin kopi nih. Kita lanjut ke nomor 2. Undang-undang yang mengatur tentang sistem penyuluhan perikanan, yaitu, nah ini tadi di soal nomor 1 saya sudah sampaikan. Jadi ketika sahabat dihadapkan seperti ini, berarti sahabat mungkin barusan sudah masih ingat apa yang saya sampaikan. Pasti ingat lah ya, karena kalau penyampaian materi sampai 3 jam itu biasanya masih besar tuh, 70%. Berarti masih ingat nih apa yang saya sampaikan barusan. Nomor 2, undang-undang yang mengatur tentang sistem penyuluhan perikanan. Kok sistem penyuluhan perikanan, bukan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan? Inilah ya taruh saya ini lagi belajar nyusun soal begitu sahabat, kan begitu. Jadi kadang-kadang kita akan dibikin bingung sesuai dengan pengalaman saya. Ketika kita, apalagi jangan sampai, yang intinya jangan sampai down lah. Ketika kita dihadapkan soal itu, kadang-kadang yang terlintas itu apa yang kita ketahui saja gitu, padahal tidak. Kadang-kadang di hadapan soal itu yang kita, padahal kita sudah tahu jawabannya, tapi karena soal itu yang mungkin ya itulah sahabat bisa gambarkan, akhirnya kita tidak tahu jawab yang mana. Nah, nomor 2 ini adalah soal dan nomor 1 keterkaitannya. Jadi undang-undang yang mengatur tentang sistem penyuluhan perikanan adalah Undang-Undang A nomor 6 tahun 2016, B Undang-Undang nomor 16 tahun 2006, C Undang-Undang nomor 32 tahun 2014, D Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, E Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Oke sahabat, pasti jauh ya jawabannya seperti apa. Jawabannya adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2006. Ini undang-undang pertama lah. Ini adalah induknya, puyangnya atau apa ya, induknya atau istilahnya induknya daripada regulasi-regulasi turunan-turunan yang ada. Oke, kita jabarkan sedikit saja A sampai E-nya. Undang-Undang nomor 6 ini tahun 2006 tentang kesepakatan antara negara kita Republik Indonesia dengan RRC. Yang C-nya Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 adalah tentang kelautan. Yang D-nya Undang-Undang 23 tahun 2014 adalah tentang pemerintahan daerah, di mana Undang-Undang 23 tahun 2014 ini adalah mengatur tentang kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, termasuk teman-teman penyuluh itu akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengadaan P3K penyuluh yang menjadi kewenangan pusat, daerah tidak bisa membuka. Inilah yang terkandung dalam urusan kelautan perikanan di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. E. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adalah tentang desa. Desa juga dalam poinnya juga mengatur dalam butir ada diktum di Undang-Undang Desa ini nomor 6 tahun 2014 ini ada juga mengatur tentang Diklatluh, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Maka kita sejatinya sebagai penyuluh perikanan di lapangan juga sebenarnya menjalankan amanah dari Undang-Undang Desa, amanah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Gitu sahabat ya. Jelasnya nomor 2 sahabat. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, undang-undang yang mengatur tentang sistem penyuluhan adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2016. Lengkapnya adalah undang-undang tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan atau biasa kita kenal di lingkup penyuluh Undang-Undang SP3K. Kita next nomor 3. Jabatan penyuluh perikanan termasuk ke dalam titik-titik. A. Supporting. B. Non-core business. C. Core business. Apa ya? Bahasa saya agak kurang bahasa Inggris ini. Oke. A. Supporting. B. Non-core business. C. Core business. D. Technical supporting. E. Semua jawaban salah. Kita abaikan dulu E. Ini jawaban yang menyesatkan. Pokoknya semua jawaban benar, semua jawaban salah itu menyesatkan. Cuma kita bumbui saja tuh di dalam soal itu. A. Supporting. Supporting itu adalah mereka-mereka yang merencanakan, mereka-mereka yang bikin program, mendesain program, membuat, merencanakan, kemudian mengelola keuangan, kepegawaian dan sebagainya. Jadi dia mensupport fungsi utama daripada sebuah wadah organisasi begitu. Jadi apakah demikian itu merupakan jabatan penyuluh? Itu adalah bukan. Supporting ini bukan jabatan penyuluh perikanan ya. Artinya termasuk ke dalam jabatan perikanan, bukan. Kemudian non-core business ya, non-core business juga bukan, karena bukan istilah sudah jelas, non itu kan bukan. Nah, simpelnya begitu aja. Cek, oke kita ke D dulu. D. Technical supporting. Technical supporting itu untuk di kementerian lembaga itu adalah orang-orang yang melakukan penelitian riset gitu ya, untuk menunjang fungsi utama tadi KL. Jadi jawabannya adalah
C ya, ketika ada pertanyaan seperti ini, jabatan penyuluh perikanan. Tadi karena penyuluh perikanan itu menjadi kewenangan pusat, begitu kan sahabat ya, sesuai dengan Undang 23 tahun 2014. Jadi ketika ada pertanyaan jabatan penyuluh perikanan termasuk ke dalam, jawabannya adalah core business. Terlepas nanti option pilihan ada di CBA misalnya, yang pasti jabatan penyuluh perikanan termasuk ke dalam jabatan core business. Jabatan yang memang memegang peranan penting di dalam sebuah kementerian lembaga. Kenapa? Karena penyuluh perikanan adalah agen of change, agen perubahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat di tingkat lapangan, di tingkat bawah, menjalankan program kebijakan dari pemerintah pusat. Kita penyuluh sebagai kaki tangan, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menyampaikan program, mengawal program dengan masyarakat, seperti itu. Nah, itu adalah core business. Jadi yang melaksanakan kegiatan inti gitu di tingkat lapangan. Ya inilah kita penyuluh-penyuluh perikanan yang ada di setiap wilayah di Nusantara ini. Jadi gitu ya, jawaban 3 adalah core business. Kita next ke nomor 4. Di bawah ini merupakan proses dari penyuluhan perikanan. Proses, ada sebuah proses, ada rantai gitu ya. A. Proses komunikasi. B. Proses penyampaian dan pertukaran informasi secara timbal balik atau feedback. C. Proses pembelajaran. D. Proses pemberdayaan. E. Semua jawaban benar. Lagi-lagi ada ini semua jawaban benar. Udah, ini bisa jawaban menyesatkan, bisa tidak, begitu ya. Kita ke option A. A. Proses komunikasi. Ya, sejatinya penyuluhan itu adalah adanya proses komunikasi. Bisa komunikasi dua arah dengan lawan bicara kita, dengan sasaran kita penyuluhan. Kita menyampaikan sesuatu materi melalui media, itu adalah proses komunikasi, dan mereka kemudian melalui mungkin di era digital sekarang, mungkin via WhatsApp atau apa, via telepon, itu adalah kode komunikasi. Jadi sejatinya adalah ada pertukaran informasi, ada komunikasi antara kita sebagai penyampai pesan dengan ada yang menerima pesan gitu. Ada komunikator dan komunikan, ada media gitu. Jadi komunikasi adalah merupakan proses dari penyuluhan perikanan. B. Proses penyampaian pertukaran informasi. Ya, secara timbal balik. Ya, apa yang informasi kita harapkan akan ada feedback, umpan balik gitu. Sangat tidak mungkin ketika kita berhadapan sasaran tuh ya terus, manut terus. Itu sangat tidak mungkin. Jadi biasanya ada timbal balik. Ada respon positif pun negatif, tapi ada umpan balik, ada timbal balik, ada feedback di situ. Jadi telah merupakan proses penyuluhan. C. Proses pembelajaran. Jelas bagaimana tadi juga diatur oleh Undang-Undang SP3K bahwa penyuluhan itu adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha untuk mau dan mampu serta menolong mengorganisasikan dalam mengorganisasikan dirinya seperti bla bla blanya. Jadi proses pembelajaran pasti seperti itu ya. Kemudian D-nya adalah proses pemberdayaan. Sama, proses pemberdayaan itu tadi bisa dilaksanakan strateginya adalah melalui penyuluhan dan pendampingan. Bagaimana kita berdayakan masyarakat, bagaimana kita berdayakan masyarakat melalui sektor KP, melalui penyuluhan sesuai dengan segmentasi usaha masing-masing, seperti itu dan sebagainya. Jadi jawaban nomor 4 semua jawaban benar. Kali ini jawaban nomor 4 tidak menyesatkan, semua jawaban benar. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, maka 4 poin ini adalah proses dari penyuluhan, proses komunikasi, penyampaian pertukaran informasi atau feedback, proses pembelajaran situ, kemudian proses pemberdayaan. Kira-kira seperti itu sahabat nomor 4. Paham? Mungkin mudah-mudahan paham sampai di sini. Kalau ada yang kurang paham mungkin dengan gaya bahasa atau dialek kami, saya mohon maaf. Dan ada pertanyaan silahkan nanti di kolom komentar. Satu lagi sebelum saya lanjut, silahkan buat teman-teman semua yang ingin meminta file, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Tinggalkan jejak, insya Allah nanti kami kirim boleh langsung bisa, ada email saya juga di tentang atau deskripsi konten channel kami ada juga, silahkan bisa kirim email atau boleh teman-teman kirimkan email bila berkeinginan mendapatkan file kita atau file yang akan sudah saya sajikan ataupun sebelum-sebelumnya yang sudah dalam konten seperti itu. Next kita ke nomor berapa? Ke nomor 5. Oke, orang kita hajar. 5. Peran penyuluh perikanan di lapangan yang benar dalam mengembangkan SDM kelautan dan perikanan adalah yang benar. Berarti ada yang salah dong ya. Oke, kita abaikan. Nomor 5. Peran penyuluh perikanan di lapangan yang benar dalam mengembangkan SDM kelautan dan perikanan adalah A. Enlightening, enrichment, entertainment. B-nya enlightening, enrichment, education.
C. Enlightening education entertainment. D. Enlightening empowerment education. E. Enlightening enrichment empowerment. Wah, ini bahasa Inggris semua ini. Air kabur juga ke apa ini? Saya tidak terlalu pasti, tapi insya Allah kita paham-paham lah dikit-dikit begitu ya. Oke, kita cari. Kita ini kan memang punya peran. Penyuluh ada di lapangan itu menjalankan peran dan fungsi penyuluhan. Banyak fungsi yang harus kita laksanakan. Kemudian peran kita itu sebagai apa sih di masyarakat. Jadi peran ini tentu saja sebagai menjalankan kan gitu, menjalankan amanah SP3K tadi, menjalankan amanah sistem penyuluhan pertanian dan kehutanan dengan sekian diktum pasal-pasalnya. Inilah sebenarnya adalah peran yang perlu digunakan atau yang perlu dilaksanakan oleh seorang penyuluh perikanan di tingkat lapangan dalam memberdayakan mengembangkan sumber daya manusia kelautan perikanan. Nah, kira-kira apa sahabat? Oke lah, kita abaikan ya. Kita lihat ABCD-nya. Kita cek-cek dulu di situ di A. Entertainment bukan itu. Entertainment itu apa? Ini ya, biasanya di media elektronik apa? Entertainment ya, hiburan dan sebagainya, itu kan bukan, pastilah bukan ya. Education, ya education juga pembelajaran edukasi, tapi bukan itu yang diharapkan jawaban ini, dan bukan itu yang diharapkan sesuai dengan undang-undang gitu, SP3K. Berarti AB bukannya. C. Ada juga education, ada entertainment, otomatis kita coret lagi nomor C. D. Ada education juga, berarti bukan ya. Jadi jawabannya sahabat, jawabannya adalah E. Jadi peran penyuluh perikanan di tingkat lapangan dalam mengembangkan SDM itu ada 3. 1. Enlightening, enrichment, dan empowerment. Enlightening itu adalah kemampuan seorang penyuluh dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat di sektor kelautan dan perikanan tentunya. Jadi melaksanakan pencerahan. Kemudian enrichment itu melakukan pengkayaan begitu. Jadi enrichment itu peran penyuluh dalam memperkaya masyarakat KP tadi atau sasaran penyuluhan melalui akses informasi, teknologi dan sebagainya. Kita memperkaya masyarakat KP atau sasaran penyuluhan kita dengan inovasi dan teknologi terbarukan, misalnya informasi teknologi atau teknologi yang terrekomendasi, informasi-informasi lainnya yang menunjang usaha daripada sasaran kita, sasaran penyuluhan kita. Empowerment adalah kemampuan kita untuk memberdayakan masyarakat kelautan dan perikanan ya. Jadi ada 3 peran: enlightening, kemudian enrichment, dan empowerment. Memberikan pencerahan, memperkaya dengan inovasi, kemudian memberdayakan. Insya Allah sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan paham, tetap semangat. Masih ada waktu untuk sampai dengan teman-teman bisa mengikuti, karena salah satu bentuk persiapan kita, jika kita serius, jika kita benar ingin mengikuti pengadaan P3K, maka salah satu bentuk persiapan dari saat ini adalah proses belajar. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan melalui soal ini, maka kenapa tadi saya bilang saya senang bisa berbagi untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan soal-soal ini seperti itu. Oke, kita next ke nomor 6. Berikut adalah peran penyuluh perikanan di lapangan yang benar. Nah, ini sama dengan nomor 5 barusan, cuma kata pertanyaannya itu dirubah lagi gitu. Nah, ini siapa tahu tadi teman-teman besok dihadapkan pada soal yang nomor 5 barusan dengan pertanyaan seperti itu. Di nomor 6 pertanyaan seperti ini begitu ya. Nah, ini kita tidak bisa memprediksi kira-kira pertanyaannya apa seperti apa. Ketika kita sudah tahu jawabannya, kadang-kadang kita pertanyaan saja bikin bingung ya. Kadang-kadang kita di situ udah bingung juga mau jawab apa ya. Jadi nomor 6 sama jawaban yang nomor 5. Ketika beda pertanyaan tapi teman-teman paham bahwa peran penyuluh itu ada 3, menjalankan fungsi undang-undang SP3K tadi: enlightening, enrichment, dan empowerment. Jadi kalau nomor 6 ini jawabannya C ya, seperti itu sahabat. Kita next ke nomor 7. Tugas utama penyuluh perikanan adalah titik-titik kecuali: A. Menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan. B. Mendampingi kelompok sektor kelautan dan perikanan di wilayah binaan. Ini di wilayah binaan yang ditetapkan ya sahabat ya tentunya. C. Membuat laporan. D. Menilai kelas kemampuan kelompok. E. Meningkatkan kelas kemampuan kelompok. Oke. Secara tugas kita penyuluh dan teman-teman semua itu ada 14 item tugas yang memang diberikan, diamanahi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kita menjalankan itu di tingkat lapangan gitu. Nah, dalam soal ini ada tugas utama.
Menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan sangat-sangat penting. Ini tugas utama. Bagaimana kita mau menjalankan fungsi penyuluhan, bagaimana kita mau melaksanakan penyelenggaraan di tingkat lapangan kalau kita tidak punya rencana. Rencana ini bisa dituangkan dalam nanti program penyuluhan perikanan yang disusun dalam setahun sekali. Turunannya program penyuluhan perikanan ada RKP tahunan. Dari RKP tahunan itu langsung ke RKP bulanan. Inilah rencana. Orang mau berjalan dalam tujuan apapun perlu ada rencana, ada planning di situ. Jadi rencana adalah tugas utama yang perlu memang dari tugas utama dari penyuluhan perikanan. Yang kedua, mendampingi. Nah, penjabaran dari perencanaan tadi ya kita mendampingi. Gitu. Bagaimana kita mendampingi kelompok kelautan perikanan di wilayah binaan yang ditetapkan. Nah, wilayah binaan yang ditetapkan nanti dari dinas atau dari dinas yang membinangi kelautan perikanan di setiap kabupaten kota begitu. Kemudian kita ke D dulu. D, menilai kelas kemampuan kelompok. Harapan seorang penyuluh, harapan sebuah kelompok. Kelompok itu bisa ke depan bisa mandiri. Mandiri itu kan banyak fasenya, banyak tahapan yang harus dilewati. Tidak tiba-tiba langsung instan. Jadi, melalui penyuluh, melalui peran dinas, kita sama-sama menilai apakah layak, tidak layak sesuai dengan item indikator penilaian 42 butir penilaian peningkatan kelas. Begitu. Itu adalah tugas kita. Dan meningkatkan kelas juga adalah satu paket, menilai dan meningkatkan itu satu paket. Jadi yang kecuali di jawaban nomor 7 adalah membuat laporan. Laporan itu sudah di akhir, orang sudah selesai baru bikin laporan. Jadi bukan tugas utama, katakan adalah sebagai pemenuhan kewajiban kita melaporkan apa yang telah kita kerjakan begitu. Jadi jawaban nomor 7 kecuali adalah C ya, membuat laporan. Nah, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, yang baru mengetahui atau yang baru mau ikut seleksi ini atau P3K tentang formasi penyuluhan itu, intinya adalah ada banyak hal-hal, banyak tugas-tugas yang diberikan kepada seorang penyuluh di dalam melaksanakan fungsinya di tingkat lapangan. Ada fungsi-fungsi termasuk pendampingan, memfasilitasi akses modal, informasi, bahkan menyampaikan atau mensosialisasikan regulasi atau peraturan terkait, hingga bagaimana bisa mengakses data pelaku melalui web Kusuka. Itu teman-teman, nomor 7 kita. Next ke nomor 8. Berikut ini adalah satmingkal penyuluhan pada pusat pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan titik-titik kecuali. Oke sahabat, jadi saya perlu sampaikan nih kepada mungkin buat teman-teman penyuluh perikanan, mungkin sudah ada yang paham, ada yang tahu, tapi mungkin kita perlu review lagi begitu. Kadang-kadang kalau sudah disingkat begini kita lupa, tapi biasanya diambil ujung-ujung ini pasti tahu begitu kan. Oke, berikut ini adalah satmingkal penyuluhan pada pusat pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan kecuali. Perlu saya sampaikan bahwa ada 9 satmingkal di bawah Puslatlu atau pusat pelatihan dan penyuluhan. 4 itu adalah balai tentang yang menangani juga riset dan penyuluhan. Kemudian 5-nya adalah balai yang menangani pelatihan dan penyuluhan. Dari 9 itu tetap ada nomenklatur melekat tentang penyuluhan perikanan begitu. Nah, pertanyaannya di nomor 8 adalah kecuali. Jadi ketika ada 9, kalau di sini ada 5, pertanyaan yang satu berarti bukan 4, berarti ada 5 lagi yang menjadi bagian dari satmingkal Puslatlu KP. A. BRBLP Gondol, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol. B. BRPBAP3, Balai Riset Perikanan Budaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. C. BRPP Palembang. Saya matang nih BRPP karena orang dari satmingkal BRPP Palembang, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. D. BDA Sukamandi, Balai Diklat Aparatur Sukamandi. E. BP3 Ambon, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Nah, dari A sampai ini kan ada tadi tuh yang melekat semua penyuluhan perikanan. Berarti kecualinya adalah BDA Sukamandi ada pada option D. BDA ini Balai Diklat Aparatur ini adalah untuk biasanya digunakan untuk melatih seperti diklat PIM gitu, diklat latihan kepemimpinan, ASN mungkin untuk penaikan jabatan karir, kemudian diklat pendidikan latihan mungkin CPNS-nya di tempat BDA Sukamandi. Jadi BDA Sukamandi ini bukan bagian dari satmingkal Puslatlu KP. Nah, kemudian yang ini 4, yang 5 lagi mana? Yang 5 lagi, yang ini 4, yang 5 lagi BP3 Banyuwangi, BP3 mana nih? Medan, BP3 Bitung,
Sudah 3. Satu lagi mana ini sahabat? Kemudian Tegal seperti itu. Satu mana lagi? Bali sudah, Maros sudah, Palembang sudah. Intinya ada 9 itu. Gondol, Maros, Palembang, Ambon. Ya udah, nanti orang lanjut saya ke soal, nanti saya tambahkan di ini ya. Kita ke nomor 9. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penyuluhan. Wah, rupanya ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyuluhan ya, sahabat ya. Kecuali A. Tidak menggurui, B. Tidak berdebat, C. Tidak diskriminatif, D. Tidak menjadi ahli, E. Semua jawaban benar. Lagi-lagi ada jawaban semua benar. Bisa menyesatkan, bisa tidak. A. Tidak menggurui. Ya, sewajarnya, seharusnya kita meskipun kita muda ataupun kita usianya lebih lanjut daripada sasaran penyuluhan, sebaiknya kita bisa menempatkan diri posisi kita bahwa kita bukan kapasitas dalam menggurui mereka gitu. Sejatinya mereka mungkin lebih mampu, lebih paham akan ilmu budidaya di lapangan. Jadi demikian saya menyampaikan ke mereka, kehadiran kami di tengah-tengah mereka tidak ada maksud untuk menggurui, namun kita mari sama-sama belajar, kita saling menutupi kekurangan kelebihan kita. Intinya mari kita berkolaborasi bagaimana menyelesaikan apa yang menjadi usaha yang mereka lakukan. Kita sharing sama-sama, menjadikan mitra kita begitu. Jadi kalau sudah guru menggurui ini sudah susah, maka nanti akan ada sekat, akan ada kesenjangan komunikasi dengan sasaran ataupun penyuluhnya begitu. Jadi yang harus diperhatikan, kita tidak boleh menggurui. Yang kedua adalah kita tidak berdebat. Ya, kita menjadi pendengar yang baik. Kita memang hobi berdebat misalnya begitu. Tapi ketika kita dan sasaran, ya kita upayakan kita hindari semaksimal mungkin. Ya, namanya kita berdebat dengan petani. Intinya adalah tadi, bukan berarti kita tahu, tidak, tapi kita menyesuaikan. Kita menghindari hal-hal yang nantinya bisa berdampak kurang baik. Kemudian apa yang kita harapkan, bagaimana kita melaksanakan penyuluhan tidak tercapai. Karena kita hobinya berdebat gitu. Itu yang harus diluruskan, dan itu adalah harus menjadi perhatian bagi seorang penyuluh begitu. Karena kita datang ke petani, kita datang ke pemuda ikan bukan untuk berdebat, tapi untuk kita belajar dari mereka, mungkin mereka belajar dari kita sharing sama-sama gitu. Saya pakai prinsip duduk sama rata, tinggi tanpa raja, begitulah kira-kira. Jadi mereka adalah mitra kita jadikan sahabat, kita jadikan partner kita, saling mengisi apa yang bisa kita diskusi dan sebagainya. Tidak diskriminatif saya kira penting juga ya, harus diperhatikan, karena diskriminatif ini adalah memihak sebelah apa semua. Jadi begini, misalnya kalau kita penyuluh, kalau yang saya gunakan misalnya si kelompok A mengeluhkan anggota yang lain, misalnya bikin si kelompok itu, oh Pak, si A si B gini loh Pak, ketua tuh gini-gini loh Pak, aku gini-gini Pak gitu. Keluhan itu akan saya tampung gitu, dan saya tidak bisa memutuskan sepihak. Ketika ada permasalahan yang bersumber dari kelompok itulah, maka saya harus cari tahu lagi nih, kelompok sebelah yang dimaksud tadi itu apa. Tanya mereka dorang itu, ada masalah apa, bla 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 banyak. Ketika saya sudah ketemu dari sini, maka kita harus bisa menengahi, menjembatani agar masalah itu bisa terselesaikan dengan duduk rata dengan mereka. Kita cari solusi yang terbaik sehingga ada kesenjangan tadi, yang jarak itu bisa selesai. Seperti itu adalah salah satu solusi menyelesaikan masalah, dengan kita tidak diskriminatif, tidak tembang pilih seperti itu. Itu menjadi harus diperhatikan oleh khususnya kami pribadi di dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Tidak menjadi ahli itu tadi, cukup biarlah kita punya Mbah Dul itu yang ahlinya ahli, core on the core gitu kan. Biarlah beliau, yang saya juga terhibur kalau nonton konten-konten beliau. Tapi kita jangan sampai menjadi ahli gitu. Ketika kita merasa itu, maka kita nanti tadi si sasaran tadi akan merasa sungkan gitu. Ini menurut saya gitu, mohon maaf. Ini yang saya gunakan di tingkat lapangan. Kalau kita kemudian merasa ahli, ya wes angel gitu, wes angel. Maksudnya angelnya itu ya boleh kita bangga, tapi kemudian kita tidak boleh membanggakan diri begitu. Karena juga kita adalah cerminan mereka, kita cerminan orang banyak. Ketika kita sudah kekeh bahwa ini kita ahli, ya keliru ya. Meskipun kita misalnya dibekali dengan ilmu pengetahuan, tapi kita juga tidak boleh terlalu menjadikan kita adalah ahli, tidak. Kita sama-sama belajar buat mereka begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lalu pertanyaan di mana nomor 9? Ternyata semua jawaban benar. Oke, jadi ini adalah 4. Ada satu lagi sebenarnya. Artinya kita tidak boleh juga ya ini adalah sebenarnya hal-hal yang memang wajib yang perlu diperhatikan oleh teman-teman penyuluh kelak ataupun yang sudah
Inilah hal yang prinsip yang menjadi dasar kita bisa diterima saja di tengah-tengah mereka sudah bersyukur gitu loh. Artinya ada hal yang pokok dia perhatikan. Misalnya kita orang baru jadi penyuluh, tiba-tiba orang datang ke tempat, orang bicara teknologi, inovasi, sementara orang belum kenal dengan karakteristik daerah tersebut, keanekaragaman budaya, sasaran kita, baru orang sudah hadir situ menyampaikan penyuluhan. Oh, itu bisa berabe kan begitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan dan menjadi perhatian khusus begitu. Oke, kita next ke nomor 10. Berikut adalah prinsip pembelajaran dalam penyuluhan, kecuali A. Ada dorongan atau motivasi untuk belajar. B. Mudah dicerna. C. Sesuai dengan keperluan, kebutuhan, atau masalah yang dihadapi. D. Ada perubahan yang positif setelah proses pembelajaran. E. Timbulnya rasa tidak percaya sasaran terhadap penyuluh. Udah jelas, mungkin sahabat di sini sudah bisa ketahui kira-kira prinsip pembelajaran di dalam penyuluhan itu apa saja. Jadi, dan yang kecuali atau yang bukan di sini sahabat bisa jawab. Yakni adalah jawaban E ya. Ya, jadi jawabannya E. Timbulnya rasa tidak percaya sasaran terhadap penyuluh. Saya pikir ini bukan yang kita harapkan sebagai seorang penyuluh. Yang ada adalah bagaimana kita membangun kepercayaan, trust, transparansi, dan sebagainya di tingkat sasaran. Jadi yang menjadi prinsip pembelajaran dalam penyuluhan pertama ada dorongan dan motivasi untuk belajar. Karena kenapa? Yang menjadi dasar pondasi proses penyelenggaraan penyuluhan tadi tertuang di SP3K tentang pengertian penyuluhan, sistem penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mau dan mampu serta menolong, kan begitu. Artinya ada proses pembelajaran, sehingga ya jawaban A pasti prinsip pembelajaran dalam penyuluhan ini ya ada dorongan, kemauan, dan motivasi tersendiri dari sasaran penyuluhan atau proses belajarnya. Yang kedua, mudah dicerna. Kalau kemudian yang kita sampaikan tidak gampang dicerna ya maka akan ada noise, ada gangguan, sehingga tidak akan bisa ada timbul feedback tadi, umpan balik itu akan terganggu begitu. Yang pasti kita berikan yang mudah dicerna, mudah diserap oleh mereka, meskipun nanti dalam session 2-nya, soal latihan kedua itu akan saya tampilkan daya serap pesan oleh sasaran. Nah, itu akan saya keluarkan di session 2, sudah saya siapkan, tinggal naik tampil saja. Yang ketiga, sesuai dengan keperluan. Ya, apa yang kita berikan dalam proses pembelajaran itu kita minimal sudah tahu gitu. Sudah tahu, katakan kalau di pembelajaran mungkin ada silabus, ada kurikulum gitu. Kecuali kalau kita belum tahu, yang saya bilang tadi, kalau kita belum tahu tiba-tiba kita sudah sampaikan kan suatu hal yang aneh gitu ya. Kita harus mengetahui dulu apa menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi permasalahan di tingkat mereka, apa menjadi keperluan mereka, baru kita belajar dengan mereka sama-sama. Itulah proses-proses pembelajaran dalam penyuluhan. Intinya perlu kita mengetahui ini adalah merupakan juga prinsip materi nanti juga di soal selanjutnya ya, di soal latihan part 2-nya. Pemilihan materi itu perlu mempertimbangkan apa, nah, gitu kan, itu dalam proses belajar ya, tentunya karakteristik wilayah, kemudian keanekaragaman sosbudnya dan sebagainya sesuai dengan keperluan tentunya gitu. Ada perubahan yang positif, ini yang kita harapkan, ada output yang kita dapatkan, ada output yang ditimbulkan hasil dari proses belajar tadi, jelas ada perubahan yang positif. Kalau semakin itu efek negatifnya lebih besar ya berarti ada yang keliru yang perlu kita evaluasi dan kita benahi begitu. Jadi harapannya kita adalah proses ini memberikan positif, ada nilai tambah plus dari proses pembelajaran. Jadi nomor 10 ini jawabannya E ya sahabat. A sampai D itulah prinsip pembelajaran di dalam penyuluhan. Seperti itu sahabat. Mudah-mudahan sampai sini dipahami. Bila mana ada hal-hal yang mungkin dalam penyampaian saya kurang begitu jelas, silahkan sampaikan di kolom komentar. Suara mobil lewat. Kita next ke nomor 11. Watch. Terima kasih. Oke, demikian sahabat dari saya. Bila mana dirasa ada hal-hal yang kiranya kurang jelas, silahkan teman-teman sampaikan, sahabat semua sampaikan di kolom komentar. Dan bila ada yang mungkin menginginkan, langsung saja teman-teman kirim file. Cuma biasanya di beberapa waktu ke belakang juga ini ada yang minta file, saya jawab lagi, silakan kirim email, cuma nggak dibalas atau apa. Silakan teman-teman
dengan senang hati kami ingin berbagi, mungkin melalui seperti ini, dan ada yang soft copy, insya Allah kami akan kirim juga seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang mungkin baru menemukan, silakan jika tidak berkeberatan atau berkenan, ikuti terus konten kami, channel kami ini, agar mengetahui soal demi soal yang akan kita upload mungkin mulai saat ini. Silakan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingganya ketika ada konten kami masuk, teman-teman akan mendapat informasi bahwa ada konten terbaru dari channel DSC. Demikian saya dari sahabat, semoga semangat tetap ada pada teman-teman, semangat keseriusan, semangat kesungguhan untuk mencapai apa yang teman-teman cita-citakan. Karena sejatinya proses itu benar, kita tidak kalau kebanyakan protes ya angel dalam prosesnya gitu. Jadi proses tidak mengkhianati hasil, tapi proses yang bagaimana gitu, apakah kita sungguh-sungguh kah atau tidak sungguh-sungguh, ya itu akan mengikuti hasilnya. Ya mudah-mudahan rezeki dan nasib baik semua teman-teman ada di teman-teman semua. Jangan lupa tetap berdoa, belajar. Itu saja dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Salam penyuluh perikanan sebagai garda terdepan agen Opceng. Sampai ketemu di konten part 2-nya. Terima kasih.